Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas simulasi aktuaria B, ingin mempresentasikan mengenai final project kami yang berjudul Analisis Value at Risk Aset Tunggal dan Portofolio menggunakan simulasi Monte Carlo pada perusahaan migas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Regina Karisti dengan NRP 063045 dan rekan saya Maria Teresa Dian dengan NRP 063027. Berikut adalah table of contents dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama akan masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami adalah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perang ini tentunya memberikan dampak yang dapat dirasakan secara global, salah satunya di sektor pertambangan. Terutama karena Rusia merupakan salah satu produsen utama minyak bumi di dunia ini. Sehingga harga minyak di dunia ini ke depannya akan semakin sulit diprediksi. Di Indonesia sendiri, harga minyak mentah menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober 2022 sebesar 3,03 US dollar per barelnya. Sehingga peningkatan ini memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional emiten saham migas dan meningkatkan keuntungan investasi. Sehingga tujuan dari penelitian kami adalah untuk menganalisis mengenai risiko saham menggunakan value at risk pada beberapa emiten migas sebagai aset tunggal dan juga sebagai portofolio menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan 3 emiten saham migas, yaitu Schlumberger Limited atau SLB, Shell PLC yaitu SHL, dan juga Canadian Natural Resources Limited atau CNK. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dasar teori. Yang pertama, kita akan membahas tentang saham. Nah, saham sendiri merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan ataupun perseroan terbatas. Saham ini berbentuk selembar kertas saham yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik dari perusahaan yang menerbitkan surat. Untuk harga saham sendiri, seperti yang kita tahu, harga saham ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung banyaknya permintaan dan juga penawaran pembeli dan juga penjual saham. Harga saham juga mengindikasikan saham tersebut aktif dalam perdagangan dan juga menunjukkan prestasi emiten dan juga kinerja emiten untuk menarik perhatian calon investor. Selanjutnya kita akan membahas tentang return saham. Return saham sendiri merupakan tingkat keuntungan yang dapat dinikmati oleh investor. Nah, di sini return saham ini terbagi menjadi dua, yaitu realized return dan juga expected return. Untuk realized return sendiri merupakan return yang terjadi dan dihitung menggunakan data historis. Biasanya realized return digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan dan dasar penentu expected return. Sedangkan expected return merupakan return yang diharapkan yang dapat diperoleh para investor di masa depan. Expected return merupakan return yang belum terjadi. Nah, tingkat return ini biasanya dipengaruhi oleh prospek perusahaan di masa depan. Untuk perhitungan return saham dapat dilihat sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang return portofolio. Portofolio sendiri merupakan kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor. Di sini portofolio juga dapat menunjukkan profil resiko investor. Apakah investor lebih tertarik pada investasi yang beresiko tinggi, beresiko sedang, maupun beresiko rendah. Nah, di dalam portofolio ini juga terdapat target investasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan bobot atau porsi modal yang diinvestasikan. Untuk perhitungan return portofolio dapat dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang value at risk. Value at risk ini merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan resiko kerugian maksimum dalam portofolio pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, perhitungan ini disertai dengan probabilitas kerugian yang akan terjadi lebih kecil daripada nilai VaR tersebut. Untuk persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo ini digunakan untuk mengukur resiko dan juga melakukan estimasi nilai value at risk pada berbagai macam aset. Simulasi ini juga dapat mengestimasi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Untuk persamaannya dapat dilihat sebagai berikut.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian metode penelitian. Untuk sumber data ini, kami mengambil data sekunder dari finance.yahoo.com sebanyak 481 data harga saham penutupan harian periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 November 2022 di sektor energi, khususnya perusahaan minyak dan gas, yaitu Schlumberger Limited atau SLB, Shell PLC atau SHEL, dan Canadian Natural Resources Limited atau CNQ. Dan di sini return saham diasumsikan berdistribusi normal. Selanjutnya akan ada langkah penelitian simulasi Monte Carlo untuk aset tunggal. Yang pertama, kita dapat menentukan nilai parameter dari return aset tunggal, dan return ini diasumsikan mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, kita dapat mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal dengan parameter yang telah kita peroleh. Nah, setelah itu kita dapat mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa. Dan setelahnya kita dapat menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa. Setelah itu kita dapat mengulangi langkah 2-4 sebanyak M kali, sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai value at risk aset tunggal. Selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata hasil dari langkah 5, untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh setiap simulasi berbeda-beda. Dan terakhir, kita dapat mengambil kesimpulan atas langkah-langkah yang telah kita jalankan. Selanjutnya akan ada langkah penelitian simulasi Monte Carlo untuk portofolio. Pertama-tama, kita harus menentukan proporsi bobot saham pada portofolio, serta menghitung nilai return masing-masing aset pada waktu ke T. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya kurang lebih hampir sama dengan cara menentukan return saham untuk aset tunggal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, di sini ada tabel, ekspektasi return dan standar deviasi aset tunggal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa terdapat perbedaan pada masing-masing nilai expected return setiap saham perusahaan. Hal ini dikarenakan data yang dibangkitkan bersifat random sebanyak 481 data. Nah, setelah menghitung nilai expected return dan juga standar deviasi, maka dengan perhitungan juga akan diperoleh nilai VAR untuk aset tunggal. Nah, di sini proses Monte Carlo dilakukan berulang kali menggunakan bantuan Microsoft Excel sebanyak 1000 kali, dan juga nanti kita akan mendapatkan 1000 nilai VAR yang selanjutnya akan dihitung rata-ratanya untuk mengurangi perbedaan nilai VAR yang berbeda pada setiap simulasinya. Dengan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan juga 99%, maka didapatkan nilai VAR untuk ketiga saham perusahaan berikut. Oke, berikut adalah rata-rata nilai VAR untuk aset tunggal. Nah, dalam perhitungan ini, nilai negatif di sini menunjukkan persentase kerugian yang akan dialami oleh investor. Pada tingkat kepercayaan 90%, untuk jenis saham SLB, perkiraan kerugian yang akan dialami oleh investor tidak akan lebih dari 3,62%. Pada tingkat kepercayaan 95% untuk saham SAEL, perkiraan kerugian yang akan dialami oleh investor tidak akan lebih dari 3,22%. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 99% untuk saham CNQ, perkiraan kerugian yang akan dialami oleh investor adalah 5,62%. Nah, di sini kita juga akan memisahkan investor tersebut akan menginvestasikan uangnya sebanyak 100 juta rupiah, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil perhitungan ini, maka didapatkan hasil terbaik adalah jika menggunakan tingkat kepercayaan 90%, karena perkiraan kerugian yang akan diderita oleh investor paling kecil jika dibandingkan dengan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan juga 99%. Untuk saham SLB terdapat kemungkinan bahwa sebesar 10% dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November 2022, investor dapat mengalami kerugian investasi pada saham SLB sebesar Rp3.622.351,17. Sedangkan untuk saham SHEL terdapat kemungkinan mengalami kerugian sebesar Rp2.454.554,25, dan juga untuk saham CNQ
berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp3.622.229,43. Nah, di sini kita dapat menginterpretasikan potensi kerugian yang dialami investor yang menginvestasikan uangnya ke saham SHEL lebih kecil jika dibandingkan menginvestasikan pada saham SLB dan juga CNQ. Investasi ke dalam saham SLB berpotensi mengalami kerugian yang semakin besar jika dibandingkan dengan saham SHEL dan juga CNQ. Nah, di sini rata-rata nilai value at risk saham atau estimasi kerugian yang akan dialami oleh investor akan meningkat apabila tingkat kepercayaan yang digunakan semakin kecil. Selanjutnya adalah gambaran investasi dan perhitungan risiko pada portofolio. Nah, di sini adalah tabel pembobotan atau skema pembobotan yang telah kami buat, yaitu ada 4 portofolio, di mana pemilihan besar bobot ini bergantung pada besar nilai value at risk dari saham tersebut sebagai aset tunggal. Contohnya, kalau misalnya dari saham SHEL dalam saran kepercayaan 90, 99%, dan juga 99% memiliki nilai VaR yang paling kecil. Oleh karena itu, besar bobot yang ditetapkan pada saham ini dalam portofolio A, portofolio B, dan juga portofolio C lebih besar dibandingkan saham-saham lainnya. Sedangkan untuk saham SLB dan CNQ, karena hasil nilai VaR itu tidak jauh berbeda, maka kami menetapkan 3 skema, yaitu di mana 2 skema itu ada satu lebih besar, dan satu skema lainnya adalah di mana kedua bobotnya sama. Sedangkan untuk portofolio D, semua saham kami asumsikan memiliki bobot yang sama. Nah, kemudian dari bobot ini, maka kami menghitung return dari masing-masing portofolio dalam selang kepercayaan tertentu, dan juga akan dihasilkan nilai expected return dan juga simpangan bagus seperti tabel berikutnya. Nah, dari hasil perhitungan kami mengenai expected return dan juga simpangan baku, maka kami selanjutnya akan menghitung nilai value at risk dari masing-masing portofolio dalam selang kepercayaan 90%, 90%, dan juga 99%. Nah, berikut adalah tabel dari ekspektasi rata-rata VaR dari tiap portofolio. Dan dari sini, kita bisa tahu bahwa nilai negatif menunjukkan persentase kerugian yang akan dialami oleh investor. Pada tingkat kepercayaan 90%, 90%, dan juga 99%, perkiraan kerugian yang akan dialami oleh investor paling kecil ada di portofolio C. Jadi, di sini kami juga memisalkan apabila investor akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp100.000, maka nilai kerugian yang akan dialami adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Nah, berikut adalah tabel perhitungan apabila investor menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta pada masing-masing portofolio. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena nilai VaR di portofolio C paling kecil, oleh karena itu tentu saja nilai estimasi risiko pada portofolio C juga paling kecil di antara portofolio lainnya. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pada tingkat kepercayaan 90% dengan 1000 kali ulangan pada portofolio C menghasilkan rata-rata nilai value at risk sebesar Rp2.478.500,44. Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang diderita oleh investor tidak akan melebihi Rp2.478.500,44 dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November 2022. Atau bisa dikatakan bahwa ada kemungkinan sebesar 10% bahwa kerugian investasi pada portofolio C minimal sebesar Rp2.478.500,44. Selanjutnya. Nah, kita akan memasuki tahap terakhir atau kesimpulan dari penelitian ini. Dari analisis dan juga perhitungan yang telah kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, tingkat kepercayaan 90% menunjukkan nilai risiko yang paling kecil dan paling baik dibandingkan dengan 90% dan juga 99%. Yang kedua, investasi saham terhadap aset tunggal pada periode 1 Januari 2021 hingga 30 November 2022 akan menghasilkan risiko kerugian terkecil hingga terbesar secara berturut-turut adalah saham SHEL, CNQ, dan SLB. Apabila dilakukan investasi sebesar Rp100 pada setiap aset tunggal, maka besar kerugian yang minimal yang dialami 1 hari setelah 30 November 2022 secara berturut-turut adalah Rp2.454.500, Rp3.622.229,43, dan Rp3.622.351,17. Yang ketiga, skema portofolio terbaik adalah portofolio C
dengan proporsi saham SHEL 45%, SLB 30%, dan CNQ 25%. Apabila dilakukan investasi sebesar Rp100 pada portofolio C, maka kerugian yang dialami satu hari setelah 30 November 2022 adalah sebesar Rp2.478.500,44. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.